Hai sahabat Kompas, bertemu lagi dengan saya Apose Apollonius Lase dan Priscilia Bintang dalam acara Ulas Bahasa. Ya, sembako bukanlah sebuah istilah yang asing di bumi Nusantara ini. Kata sembako merupakan akronim yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi setiap hari raya, harganya cenderung naik. Ditambah lagi ada program pemerintah yang mengadakan operasi pasar untuk menyalurkan paket sembako. Yang menarik lagi, beberapa pekan lalu pada saat pelantikan kepala daerah di sebuah kabupaten, ada upaya dari pemerintah daerah tersebut untuk menggantikan karangan bunga ucapan selamat dengan paket sembako yang umumnya berisi beras, minyak goreng, dan mie instan. Untuk lebih jauh kita bicara dan membahas dan serta mengulas tentang sembako, hadir bersama kita seorang penyeras bahasa, yakni Rosdiana. Hai Ros. Hai Rosti. Hai Apollo, hai Priski. Hai, sehat tentunya ya? Iya. Sehat. Dan sebelum kita banyak berbincang-bincang dengan Rosdi, mungkin kita akan menyaksikan dulu beberapa video singkat berikut ini. 9 bahan pokok. Kalau seingat saya kayaknya itu akronim ya Mas ya. Cuman semnya saya lupa, mungkin 9. Nah, bakunya ini kayaknya bahan pokok. Jadi bahan-bahan pokok yang memang selama ini menjadi kebutuhan primer untuk masyarakat. 9 bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan rumah tangga. Lauk 1, 2, beras, 3, minyak goreng, 6 lagi apa ya? Nasi, beras, lauk, lauknya ikan bisa, telur, karbohidratnya itu biar kentang, bisa beras, bisa minyak goreng, apalagi ya? Beras, terus minyak, terus gula, garam. Ya mungkin itu yang memang secara daily saya pakai Mas. Paling nanti kayak kalau protein ya mungkin seperti telur yang gampang-gampang, yang nanti sisanya kalau sayur-sayur kayak daun-daunan yang kayak mungkin sawi, Indomie, mie instan mungkin ya, mie instan ya sisanya yang saya pahami kayak gitu Mas. Beras, minyak, bumbu-bumbu dapur kali ya. Udah. Oke Polce, langsung aja kali ya kita tanya-tanya narasumber kita yang tulisannya ada di Kompas ID tentang sembako ya. Sebenarnya sembako itu apa sih Ros? Ya, dari sisi bahasa, sembako itu merupakan akronim ya. Akronim dari 9 bahan pokok. Itu tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Nah, apa itu akronim? Akronim itu adalah singkatan dari gabungan kata yang kita tulis dan kita ucapkan sebagai kata pada umumnya. Oke, betul. Begitu. Jadi akronim itu singkatan ternyata ya. Singkatan yang sudah menjadi kata. Sudah menjadi Dianggap kata. kata ya. Nah, kemudian kan tadi 9 Bahan pokok ya sembako. Apa saja yang termasuk 9 bahan pokok itu? KBBI kembali memberi contekan nih. Oke. 9 bahan pokok itu mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian tahun 1998. Udah lama ya. Di peraturan itu dirinci bahwa yang termasuk barang kebutuhan pokok itu adalah beras, gula pasir, 2, minyak goreng dan mentega. 1, 3, daging sapi dan ayam, 4, telur, 5, susu, 6, jagung, 7, minyak tanah, 8, dan garam. Oh, jadi benar ada 9 ya? Ya, 9 barang kebutuhan, barang pokok ya? Barang kebutuhan pokok. Nah, tapi tidak hanya peraturan itu ya yang mengatur soal sembako ini. Pemerintah mengeluarkan lagi peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Oh, udah lama kemudian ya, berarti ya dari tahun 98 ke tahun 2014 ya? Ya, terus, nah di situ dirinci bahwa yang termasuk bahan kebutuhan pokok itu adalah beras, gula, minyak goreng dan mentega dipisah. Oh. Terus daging sapi, daging ayam pisah, telur,
susu, jagung, kedelai, dan garam. Itu total ada 11. Oh, jadi tidak 9 seperti yang pertama disebutkan di Iya. peraturan tahun 98 ya? Ya, jadi Oh. ada penambahannya. Nah, kembali yang agak baru ini peraturan tahun nomor 59 tahun 2020. Oh, lebih baru lagi ya? Ya, dia lebih rinci lagi membagi kebutuhan pokok itu menjadi kebutuhan pokok yang berupa hasil pertanian, hasil industri, dan hasil peternakan dan perikanan. Nah, itu Jadi ada masing-masing 3 kategori. ada ya 3 kategori besar dan itu dirinci kembali. Dan itu kan akhirnya tidak 9 lagi ya. Jadi meluas ya sebenarnya. Iya, kita bilang jadi padat. Iya. Karena bisa diterjemahkan lebih banyak ya jadinya. Bisa Iya. diuraikan lebih banyak Bolca ya Betul. kayaknya ya. Dan mungkin pertanyaan kita adalah kata 9 itu ternyata tetap dipertahankan meskipun tidak 9 lagi harusnya. Iya. 9 itu jadi menyatu dengan si akronim Akronim sembako itu. Itu. Jadi Ya. tidak dilihat lagi sebagai 9 bahan pokok, tapi sembako saja yang merupakan bahan-bahan kebutuhan Ya, pokok. jadi ketika orang nyebut sembako tuh udah di Pikirannya. pikirannya udah kebutuhan pokok aja. Tidak peduli berapa jenisnya gitu. Berapa jumlahnya apa aja. Jadi pemerintah dong yang mengeluarkan istilah sembako ini ya? Oh kan? Enggak, Oh, justru bukan. di peraturan sendiri, Oh, di oke. peraturan yang tadi saya sebut tadi, itu sama sekali tidak tertera kata sembako itu. Oh, justru nggak ada. Tidak kata ada. sembako. Oh. Yang digunakan adalah barang kebutuhan pokok. Itu Oh. apa ya, ajak. Jadi sampai aku searching itu Tidak kata pernah 9, ada kata sembako. tidak. Oh, 9. Bahkan kata 9 juga tidak ada. Oh, jadi hanya rincian ya sebenarnya? Ya, rincian yang Sebanyak 9 gitu ya? 1998 ya. Iya, ha-ha. Berarti ini sebuah, bisa kita katakan ini kreativitas pengguna bahasa ya? Iya, bahasa. betul ya. Oh. Oh, Dan kira selama ini Polca memang dari pemerintah yang Iya, menggunakan kita kata sembako. berasumsi seperti Iya, itu. iya, ya. iya. Ya, jadi penggunaan kata kemunculan kata sembako ini kayak diciptakan pengguna bahasa Indonesia untuk menyingkat. Kan lumayan tuh Iya, ya, iya. Dika. Lumayan. Kata jadi 9 bahan pokok. Ah. Gitu. Dan hebatnya lagi dia naik tingkat menjadi sebuah lema justru. Iya, Jadi- masuk ke jadi KBBI ya. akronim gitu ya. Iya. yang banyak Iya, dipakai. betul, betul. Nah, ini proses singkatnya gini, ketika kata sembako, akronim ya, Iya. kita bilangnya sebutnya untuk membedakan dengan kata lain, kita Iya. sebut aja akronim sembako ini, sering digunakan oleh masyarakat. Nah, akhirnya masuklah dia sebagai entry dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjadi kata. Iya. Iya, betul ya. Semakin apa namanya, bukti bahwa dia populer itu ada lagu loh ketika itu. Sampai ada lagu ya. Sembako Betul. yang dinyanyikan Artinya oleh Thomas Jorgi. Oh iya benar. Thomas benar. Jorgi siapa sih? Nggak mungkin nggak kenal ya. Gimana lagunya harus di? Jangan. Oh. Ini bukan sesi nyanyi. Tapi benar Tapi nggak ada ada ya? 9? Benar ada 9 itu. Sembako cinta itu Saya 9. Ada teksnya ya? Ada nih, ada. Ah. Ada. Beneran ada 9 ternyata Polca. Coba kita hitung 9 kan nih? Katanya coba. 1 harus setia, Tuh. 2 ada cemburu, 2. 3 pengertian, Cih. 4 ada rindu, Wah. 5 banyak pujian, 6 sering duaan, 7 perhatian, Woi. 8 9 menjadi sayang. 8 dan 9 sama. Jadi Artinya memang pada saat itu sangat populer Sangat berarti ya. populer. Ya. Kata saking sembako ya. populernya, Iya. maka Badan Bahasa memasukkannya ke dalam, dalam. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Luar biasa. Oke. Nah, dari ada ini yang menjadi catatan saya juga nih ya. Dari definisi yang diberikan KBBI itu dibilangkan sembako itu 9 bahan pokok. Iya. Sementara dalam peraturan itu tertulisnya nggak pakai 9. Barang. Oh, kebutuhan bukan bahan pokok. ya? Iya. Bedanya KBBI merekamnya menjelaskannya sebagai bahan, sementara peraturan barang ya? Barang. Oh. Ya, mungkin sahabat Kompas ada yang mau tahu juga ya, apa perbedaan bahan dan barang harus? Kalau saya akhirnya nyontek-nyontek lagi. Jadi KBBI itu memang jeli ya membedakan antara
barang dan bahan. Hmm. Nah, barang itu benda pada umumnya yang bisa kita langsung pakai, kita gunakan. Itu barang ya. Barang seperti pulpen ya. Sementara kalau bahan juga sih, barang tapi yang dibuat, yang melalui proses barulah setelah itu bisa kita gunakan, kita konsumsi. Jadi harus ada proses pengolahan ya, Ya. jadinya. Oh begitu. Itu bedanya bahan Antara bahan dengan barang. barang. Dan tadi seperti kata Rosdi bahwa KBBI Badan Bahasa itu jeli ya melihat Ya. bahwa itu ternyata bahan kebutuhan pokok ya. Bahan. Menarik sekali. Artinya di sini bahwa sembako itu tidak relevan lagi dengan kata 9 dong ya. Iya, jadi langsung ke kebutuhan pokoknya. Betul ya. Jadi Berarti tidak peduli berapapun jenisnya, iya. yang penting sembako sudah. iya, berarti seperti tadi yang di depan tadi kan kita sebut bahwa ada paket sembako dari salah satu kabupaten. Ya. Dia cuma 3 loh itu, tapi dia menyebutnya sembako. Sembako juga. Jadi artinya sudah sangat luas ya sekarang ya. Iya. Oke. Nah, mungkin selain sembako itu dari sepengetahuan Rosdi, apakah juga ada akronim lain yang sangat terkenal di masyarakat Rosdi? Ya, kalau kita lihat ini ya, berdikari, mandiri. Berdiri di kaki Nah, di atas. berdikari terus rudal. Itu kalau kita cek di kamus itu ada kata keterangan ARK yang artinya akronim. Nah, berdikari itu akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dan sedangkan rudal akronim dari peluru kendali. Iya. Tapi sebenarnya banyak loh pengguna bahasa sekarang yang tidak paham bahwa sebenarnya berdikari itu sebenarnya akronim atau rudal. Ya, rudal Soalnya juga ya. karena sudah dianggap itu ya rudal aja gitu. Ya. Rudal itu ya kayak peluru, maksudnya sejajar dengan peluru. Bahwa ternyata rudal Ternyata itu peluru adalah kendali. peluru kendali ya. Berawal dari akronim. Akronim. Gitu. Dan terus uniknya lagi ya, kita terlalu kreatif atau gimana, ada LPG tahu? Ya, LPG gas ini kan ya. Nah, itu kan dari penyebutan yang awalnya berupa singkatan LPG gitu. LPG. Dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris Singkatan dong dari ya. bahasa Inggris ya. Udah LPG. singkatan dibikin akronimnya lagi jadi Karena LPG. penyebutannya dalam bahasa Inggris bacanya jadi LPG gitu ya. Oh, Dan itu kreatif. direkam oleh kamus ya. Iya. Iya. Dan beneran penulisnya ELPIJI gitu ya. Iya, betul. Terus ya. Dan satu lagi adalah radar. Radar. Radar itu kan radio detecting and ranging gitu. Justru itu singkatan dari bahasa Inggris ya. Dari bahasa Inggris Jadi menjadi lema sendiri. lemanya jadi dalam Radar. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Indonesia. Berterima dalam bahasa Indonesia. Nah, Luar biasa. ini menjadi sebuah diskursus juga ya, wacana juga atau diskusi ya bagi para pengguna bahasa. Apakah semakin banyaknya akronim ini, apakah ini memperkaya atau malah membuat bahasa Indonesia menjadi tidak ajak atau tidak berkembang secara baik ya, Rusdi? Menurut Rusdi gimana? Gimana ya? Kalau saya melihatnya dari sisi saya ya, proses itu ada gitu, nggak mungkin dihindari. Jadi ketika kata menjadi gabungan kata menjadi akronim, terus akhirnya dia istilahnya naik tingkat jadi lema di kampus. Naik kelas ya jadinya. Ya. Nah, kalau kita dalam berbahasa kan ya bebas aja ya, istilahnya sesuka kita. Nah, yang menarik lagi nih Anggi, kan akhir-akhir ini kalau misalnya Anggi memperhatikan percakapan ya, percakapan di masyarakat itu mulai muncul. Mengingat masyarakat kita sangat kreatif, Polce. Ya. Kayak kata-kata apa, Polce? Bucin. Ya. Apalagi tuh mager ya, malas gabut ya gitu, baper itu. Baper. Nah itu kalau nggak salah itu kan sebenarnya sudah masuk dalam KBBI ya, Ros ya. Ternyata iya loh. Nah Bucin, gabut. Nah kalau Anggi melihat fenomena kata-kata yang terakhir-terakhir ini sepertinya masuk secara masif kayak ya. semua masif ya masuk ke KBBI. Itu gimana Anggi melihat fenomena seperti ini?
Ya, kalau fenomena Sebenarnya baik nggak ya, gitu ya Polo ya? Positif nggak sih sebenarnya untuk baik buruk itu ya relatif ya. betul ya, betul. Kalau menurut saya pribadi, kan ketika kata diserap menjadi lema di dalam kamus itu sebenarnya ada kriterianya juga. Jadi nggak sembarang ya kalau masuk ke KBBI itu suka-suka gue dong, gitu Jadi nggak ya? nggak serampangan kayak gitu. Jadi aturannya nih ya, setiap entry yang masuk ke dalam KBBI harus bersifat unik. Oke, unik ya, Unik pertama. mungkin itu unik. Atau belum ada padanannya dalam KBBI. Oh, jadi oke. Terus mudah diucapkan. Nah, itu kayak Jadi enak dengan lidah orang Indonesia. Kayak LPG tadi berarti ya, Polo ya? ya. Sesuai kaidah bahasa Indonesia seperti dalam penggunaan imbuhan. Jadi jangan mendobrak si aturan pengimbuhan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tetap ada mengikuti. Dan yang terakhir yang penting ini tidak berkonotasi negatif. Kayaknya ya itu yang agak susah ya. Iya. Ya, jadi kalau seharusnya sih dengan patokan seperti ini sudah ada dasarnya, harusnya ya diikuti lama-lama lah. diterima ya. Jadi kita serahkan kepada pengguna bahasa ya, bagaimana kreativitas mereka, dan itu nanti yang menyaring adalah yang badan bahasa ya, apakah itu layak masuk kamus atau tidak sesuai dengan apa tadi yang aturan-aturannya ya. Betul. Oh iya, ini kamus besar ya. Kita ngomongkan kamus besar bahasa Indonesia itu kan memang dibuat untuk merekam segala kata yang beredar ya di masyarakat ya. yang digunakan masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Tapi berarti bukan kamus baku ya, Nah, bukan kamus jadi kata baku. mungkin ya, jadi ya memang idealnya ada kamus Baku ya. yang Jadi masyarakat pun akhirnya bisa membedakan mana sih sebenarnya bahasa percakapan yang tidak formal, mana kata baku gitu ya. ya itu idealnya sih menurut saya. Ya, menarik sekali ya Menarik. perbincangan kita tentang akronim, Semoga tentang bermanfaat. sembako. Ya. Yang melebar ya, berubah arti ya. Berarti. Dan kita harapkan ya sahabat Kompas bisa menarik ya hal-hal yang inspiratif dari perbincangan kita dengan Rosdi. Tentang akronim. Ya, terima kasih. Terima Rosdi, kasih, Ros. atas penjelasannya hari ini. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu kata kita pilihan minggu ini. Dan kata kita pilihan minggu ini adalah silo. Silo. Ya. Silo itu apa? Polja? Ya, menurut KBBI, makna pertama adalah silo, tempat menyimpan hasil pertanian, biji-bijian dalam jumlah besar, terbuat dari papan kayu atau logam, seperti plat seng, dengan bentuk seperti sumur, bangunan di bawah tanah, tempat menyimpan peluru, kendali. Dan makna kedua adalah sistem yang memisahkan karyawan berdasarkan bagian-bagian organisasi. Sahabat Kompas bisa mengirimkan kata pilihan. Bila ada usulan dari sahabat Kompas, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kita sampai ke segmen ketiga nih Polce, yaitu kuis. Dan seperti biasa, kuis ini terdiri dari pertanyaan Ya. pada segmen pertama tadi ya, Ya. yang dengan Kakak Rosdiana tadi. Betul. Pertanyaan-pertanyaan adalah, apakah sembako masih terdiri dari 9 bahan pokok? Dan yang kedua, akronim LPG berasal dari bahasa apa? Kuis ini disponsori oleh Kompas ID. Dan syaratnya bisa teman-teman sahabat Kompas lihat di kolom deskripsi video ini. Dan akhirnya berakhir juga loh Apollo acara kita hari ini. Teman-teman sahabat Kompas, jangan lupa untuk terus setia menonton acara Ulas Bahasa, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan like, dan jangan lupa tekan bel notifikasi, karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten Ulas Bahasa dari kami. Saya Apollo Niswase. Saya Priscilia Bintang, undur diri. Sampai jumpa di Ulas Bahasa berikutnya. Bye-bye.